Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis pengaruh luas panen dan produktivitas terhadap produksi jagung di Indonesia tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nadila Safira dengan NIM 632310855. Nama saya Eka Amelia dengan NIM 6323083. Nama saya Septia Dwi Priyanti dengan NIM 632300426. Terbelakang. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023 memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan pakan ternak. Jagung menjadi salah satu komoditas utama di sektor pertanian dengan dua faktor utama yang memengaruhi produksinya, yaitu luas panen dan produktivitas. Luas panen seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti pemberian subsidi benih dan pupuk, serta dinamika pasar yang mendorong petani untuk memperluas atau mengurangi area tanam. Sementara itu, produktivitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, penerapan teknologi pertanian yang lebih maju, dan pengelolaan hama serta penyakit secara efektif. Selain faktor internal, aspek eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi harga pasar internasional juga memberikan dampak signifikan terhadap produksi jagung. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan hasil produksi melalui program intensifikasi pertanian dan peningkatan akses teknologi bagi petani. Upaya ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan produksi jagung di masa mendatang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh luas panen terhadap produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023? Yang kedua, bagaimana pengaruh produktivitas terhadap produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023? Dan yang terakhir, seberapa besar kontribusi luas panen dan produktivitas secara bersama-sama terhadap produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023? Tujuan. Yang pertama, tujuannya ada menganalisis pengaruh luas panen terhadap produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023. Yang kedua, menganalisis pengaruh produktivitas terhadap produksi jagung pada tahun 2023. Yang ketiga, yaitu mengukur kontribusi luas panen dan produktivitas secara simultan terhadap produksi jagung di Indonesia pada tahun 2023. Ada hipotesa. H1-nya yaitu terdapat hubungan signifikan antara luas panen dan produksi jagung di Indonesia. H2, provinsi dengan produktivitas tinggi cenderung memiliki luas panen yang lebih kecil. H0, yaitu tidak ada hubungan signifikan antara luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di Indonesia. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di Indonesia tahun 2023. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari publikasi resmi BPS atau Kementerian Pertanian. Variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas. Itu luas panen atau hektar dalam bentuk hektar dan produktivitas dalam bentuk ton atau hektar. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu produksi jagung dalam ton. Tahapan penelitian. Yang pertama ada uji kualitas data. Yang pertama ada validitas, memastikan data sesuai tujuan pengukuran. Yang kedua dari reliabilitas, memastikan konsisten data. Yang kedua, uji asumsi klasik. Ada satu yaitu normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolineritas untuk memenuhi syarat analisis regresi. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Uji T yaitu mengukur pengaruh parsial variabel bebas terhadap produksi. Uji F,
untuk mengukur pengaruh simultan variabel bebas, dan uji koefisien determinasi untuk mengukur kontribusi parsial dan simultan variabel bebas terhadap produksi. Dan yang keempat, ada analisis regresi untuk menentukan hubungan antar variabel dalam bentuk persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis luas panen, produktivitas, dan produksi jagung di 38 provinsi Indonesia tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, analisis deskriptif. Ada luas panen, yaitu tertinggi di Jawa Tengah, 371.046,77 ha, dan terendah di Papua Barat, 735 ha. Yang kedua ada produktivitas, tertinggi di Nusa Tenggara Barat, yaitu 71,55 KU atau HA, dan terendah di Sulawesi Barat ada 32,51 KU atau HA. Yang ketiga, produksi tertinggi di Jawa Timur, yaitu 4 juta 4.795.780,82 ton, dan terendah di Papua 239 ton. Yang kedua ada distribusi produksi. Lebih dari 50% produksi jagung nasional terpusat di Pulau Jawa, yaitu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang ketiga, analisis korelasi. Ada hubungan positif antara luar panen dan produksi jagung. Yang kedua, produktivitas tinggi seperti di Nusa Tenggara Barat, meski dengan luas panen yang terkecil, mampu menghasilkan produksi signifikan. Dan yang keempat, yaitu perbedaan antar wilayah. Ada dua. Yang pertama, kesenjangan produktivitas signifikan ditemukan di provinsi seperti Sulawesi Barat dan Papua Barat, jatuh di bawah rata-rata nasional. Yang kedua, perlu intervensi untuk meningkatkan efisiensi pertanian di wilayah-wilayah tersebut. Deskripsi data penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau yang disebut BPS, yang mencakup luas panen, produktivitas, dan produksi jagung di 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Variabel yang dianalisis adalah: yang pertama ada luas panen, menggambarkan total luas lahan yang digunakan untuk menanam jagung di setiap provinsi, mencerminkan skala pertanian jagung. Luas panen tertinggi yaitu di Jawa Tengah, 371.046.066 ha. Yang terendah ada di Papua Barat, yaitu 735 ha. Kedua ada produksi, menunjukkan total hasil jagung di setiap provinsi dihitung dari luas panen dan produktivitasnya. Ada yang tertinggi yaitu di Jawa Timur, 4,795,780,82 ton. Terendah ada di Papua Barat, yaitu 239 ton. Yang ketiga ada produktivitas, mengukur hasil produksi jagung per hektar, mencerminkan efisiensi pertanian di setiap provinsi, yaitu ada yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat, 71,55 KU atau HA, dan ada yang terendah yaitu di Sulawesi Barat, yaitu 32,51 KU atau HA. Uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa data mengenai luas panen X1, produktivitas X2, dan produksi jagung yaitu Y sebagai dengan konsep yang relevan dan dapat digunakan dalam analisis penelitian. Berikut ini adalah hasil pengujian menggunakan perangkat lunak SPSS. Yang di sebelah kiri itu adalah korelasi X1 atau luas panen dengan Y atau produksi. Nilai korelasinya yaitu 0,996, yaitu hubungan sangat kuat dan positif. Signifikasi kurang dari 0,001.
yaitu signifikan pada tingkat kepercayaan 1% atau 0,001. Kesimpulannya, variabel X1 valid untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut karena memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik dengan variabel Y. Di sebelah kanan yaitu contoh korelasi X2. Korelasi X2 atau produktivitas dengan Y produksi, nilai korelasi 0,370 atau yang disebut hubungan lemah hingga sedang dan positif. Ada signifikansi yaitu 0,024 atau signifikan pada tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Kesimpulan dari korelasi tersebut, meskipun hubungan tidak sesuai X1, variabel X2 tetap valid untuk digunakan dengan analisis karena signifikan secara statistik dengan variabel Y. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas memastikan data yang dikumpulkan dari berbagai provinsi menghasilkan hasil yang konsisten jika diuji ulang dengan cara yang sama. Berikut hasil pengujian menggunakan SPSS. Dengan gambar yang sebelah kiri, Crobens alpha 0,473. Nilai ini termasuk rendah di bawah 0,6, menunjukkan konsistensi antara item tidak memadai. Jumlah item terbatas dapat mempengaruhi hasil ini, sehingga instrumen perlu revisi untuk meningkatkan konsistensinya. Dengan gambar yang sebelah kanan, Rubens alpha-nya 2,03 strip 5. Nilai ini sangat rendah, menunjukkan item tidak konsisten dan kemungkinan tidak mengukur konsep yang sama. Instrumen ini tidak memenuhi syarat reliabilitas. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas memastikan data untuk analisis lebih lanjut memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil pengujian menggunakan SPSS. Seperti terlihat di gambar, data residual terdiri dari 37 sampel dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,9718. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,179 dengan p-value 0,004. Hasil simulat Monte Carlo menunjukkan p-value yang sama 0,004 dengan interval kepercayaan 99 antara 0,003 sehingga 0,006. Karena p-value lebih kecil dari A sama dengan 0,05, hipotesis 0 ditolak, sehingga data residual tidak berdistribusi normal. Ini menunjukkan asumsi normalitas tidak terpenuhi, yang dapat mempengaruhi validitas model statik. Koreksi seperti transformasi data atau metode non-parametric mungkin diperlukan. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas memastikan tidak ada variabel independen yang berkorelasi tinggi yang dapat mengganggu model regresi. Berikut hasil pengujian menggunakan SPSS. Seperti terlihat di gambar, uji dilakukan dengan melihat nilai tolerance dengan variance inflation factor atau VAP pada variabel X1 dan X2. Nilai tolerance adalah 0,896 dan nilai VAP adalah 1,116. Kriteria deteksi multikolinearitas: toleransi lebih dari 0,1 dan VIP kurang dari 10, tidak ada multikolinearitas. Karena toleransi lebih dari 0,1, VIP kurang dari 10, dapat disimpulkan tidak ada masalah multikolinearitas dalam model ini, sehingga model
regresi valid dan aspek ini. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas memastikan model regresi tidak mengalami masalah yang dapat mempengaruhi keakuratan prediksi dan interpretasi koefisien. Berikut hasil pengujian menggunakan SPSS. Seperti terlihat di gambar, uji dilakukan dengan memeriksa pola penyebaran titik pada scatter plot antara regression standardized residual dan regression standardized predicted value interpretasi. Heteroskedastisitas terjadi jika titik membentuk pola tertentu, misal mengelompok atau menyerupai kerucut. Tidak ada heteroskedastisitas jika titik tersebar acak di sekitar garis nol. Dari scatter plot, titik tersebar tidak merata dengan beberapa outlier jauh dari mayoritas, menunjukkan potensi masalah heteroskedastisitas. Pengujian lanjut seperti Glaser atau Brous-Pagan dapat dilakukan untuk validitas lebih lanjut. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi memastikan model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi antara residual yang bisa membuat estimasi koefisien regresi bias atau kurang tepat. Berikut hasil pengujian menggunakan SPSS. Terlihat di gambar, berdasarkan nilai Durbin Weston pada label model summary sebesar 2,459 yang mendekati angka 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi signifikan antara residual. Nilai ini indikasi bahwa residual model bersifat independen tanpa pola sistematis dari kesalahan model. Dengan demikian, asumsi independen residual terpenuhi dan hasil analisis regresi dapat dianggap valid tanpa masalah autokorelasi. Selanjutnya, uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Dalam regresi linear berganda dengan dua variabel independen, uji T mengukur mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti terlihat di gambar, hasilnya karena nilai signifikansi atau SIG untuk luas panen dan produktivitas tahun 2023 masing-masing 0,001 dan 0,002. Yang keduanya kurang dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel luas panen dan produktivitas terhadap jumlah produksi tahun 2023. Uji F. Uji F digunakan untuk mempengaruhi pengaruh simultan variabel independen X terhadap variabel dependen Y, yaitu pengaruh bersama-sama beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti lihat di gambar, hasilnya karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan dari variabel produktivitas dan luas panen 2023 terhadap variabel produksi 2023. Terus, uji koefisien determinasi parsial. Koefisiensi determinasi parsial mengukur
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai yang lebih besar menunjukkan variabel independen dengan pengaruh paling dominan. Seperti terlihat di gambar sebelah kiri, luas panen 2023 memiliki nilai R-square sebesar 0,99 atau sama dengan 99,9% yang menunjukkan pengaruh sangat kuat terhadap produksi 2023. Gambar sebelah kiri, produktivitas 2023 memiliki nilai R-square sebesar 0,048 atau sama dengan 4,8% yang menunjukkan pengaruh lemah terhadap produksi 2023. Dengan demikian, variabel luas panen 2023 merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi produksi 2023. Uji koefisiensi determinasi simultan. Koefisiensi determinasi simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan nilai R-square antara 0 dan 1 dengan nilai mendekati 1 menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Seperti terlihat di gambar, nilai R-square sebesar 0,999 atau 99,9% menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dari variabel luas panen dan produktivitas 2023 terhadap produksi 2023. Sisanya sebesar 0,1% mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis. Untuk selanjutnya, uji koefisien regresi. Uji koefisien regresi digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Hubungan ini dapat bersifat linear atau non-linear. Berikut untuk hasil pengujiannya. Berdasarkan hasil uji T, persamaan regresi produksi 2023 adalah Y sama dengan minus 155,095,789 ditambah 5,977 X1 ditambah 3050,844 X2. Keterangan, Y adalah produksi 2023, X1 adalah luas panen 2023, X2 adalah produktivitas 2023. Interpretasinya, konstansa minus 155,095,789 jika X1 dan X2 bernilai 0. Produksi 2023 diprediksi bernilai minus 155,095,789. Koefisien 5,977. Setiap peningkatan 1 unit pada luas panen 2023 atau X1, produksi meningkat sebesar 5,977 unit dengan asumsi X2 tetap. Koefisien 3050,844. Setiap peningkatan 1 unit pada produktivitas 2023 digambarkan dengan X2, produksi meningkatkan sebesar 3050,844 unit dengan asumsi X1 tetap. Untuk selanjutnya, pembahasan hasil penelitian dari beberapa uji yang telah dilakukan. Yang pertama ada uji validitas luas panen yang digambarkan dengan X1. Nilai korelasi R sama dengan 0,996, R sama dengan 0,96. Nilai korelasi R sama dengan 0,996 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif dengan produksi yang digambarkan dengan Y. Signifikan P kurang dari 0,001 mengindikasikan hubungan signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Variabel ini valid untuk analisis lebih lanjut. Produktivitas yang digambarkan dengan X2, nilai korelasi R sama dengan 0,370, menunjukkan hubungan lemah hingga sedang, tetapi tetap positif dengan produksi. Yang digambarkan dengan Y, signifikan P sama dengan 0,024,
menunjukkan hubungan signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Variabel ini juga valid untuk analisis lebih lanjut meskipun kekuatan hubungannya lebih rendah dibandingkan X1. Untuk yang kedua ada uji reliabilitas. Instrumen memiliki reliabilitas rendah. Cronbach alpha-nya adalah 0,473, sehingga perlu revisi untuk meningkatkan konsistensi antar item. Yang ketiga ada uji normalitas. Data residual tidak berdistribusi normal, P sama dengan 0,004, kurang dari 0,5, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Transformasi data atau metode non-parametrik disarankan. Yang selanjutnya, yang keempat ada uji multikolinearitas. Tidak ditemukan masalah multikolinearitas karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF lebih dari 10 untuk variabel independen. Yang kelima ada uji heteroskedastisitas. Scatter plot menunjukkan indikasi potensi heteroskedastisitas. Uji lanjutan seperti Glatzer atau Brunsch-Pagan diperlukan untuk konfirmasi. Yang keenam ada uji autokorelasi. Tidak ada masalah autokorelasi Durbin-Watson sama dengan 0,459, sehingga residual bersifat independen. Untuk yang ketujuh ada uji T, parsial, luas panen yang digambarkan X1, berpengaruh signifikan terhadap produksi 2023, signifikan 0,001, lebih dari 0,05, produktivitas yang digambarkan dengan X2 berpengaruh signifikan terhadap produksi 2023, yaitu signifikan 0,002, kurang dari 0,05. Uji F atau simultan, terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara luas panen dan produktivitas 2023 terhadap produksi 2023. Untuk selanjutnya, pengaruh X1 terhadap Y. Dengan menggunakan uji koefisien determinasi parsial pada data luas panen 2023, didapatkan hasil terdapat pada tabel. Sehingga diketahui nilai R² sebesar 0,999 atau 99,9%, yang mana menunjukkan bahwa variabel luas panen 2023 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap produksi 2023 sebesar 0,999 atau 99,9%. Selanjutnya, pengaruh X2 terhadap Y. Dengan menggunakan uji koefisien determinasi parsial pada data produktivitas 2023, didapatkan hasil terdapat pada tabel. Sehingga diketahui nilai R² sebesar 0,48 atau 48%, yang mana menunjukkan bahwa variabel produktivitas 2023 mempunyai pengaruh yang lemah terhadap produksi 2023. Untuk selanjutnya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Dengan menggunakan uji koefisien determinasi simultan parsial pada data luas panen dan produktivitas 2023, didapatkan hasil yang terdapat pada tabel. Diketahui nilai R² sebesar 0,999 atau 99,9%, yang mana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara variabel luas panen dan variabel produktivitas 2023 terhadap produksi 2023. Untuk sisanya mungkin pengaruh oleh variabel lain yang tidak diujikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, yang pertama, untuk uji validitas dan reliabilitas data mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi jagung valid dan reliable untuk digunakan dalam analisis dengan korelasi signifikan antara variabel-variabel penelitian. Yang kedua, ada pengaruh luas panen X1 terhadap produksi Y. Luas panen 2023 memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap produksi jagung dengan nilai R2 sama dengan 0,999 atau 99,9%. Yang ketiga, pengaruh produktivitas X2 terhadap produksi Y. Produktivitas 2023 memiliki pengaruh yang lemah terhadap produksi jagung dengan nilai R2 sama dengan 0,048 atau digambarkan 4,8%. Yang keempat, pengaruh simultan luas panen dan produktivitas X1 dan X2 terhadap produksi Y. Secara simultan, luas panen dan produktivitas 2023 menunjukkan pengaruh sangat kuat terhadap produksi jagung dengan nilai
R2 sama dengan 0,999 atau 99,9%. Yang kelima, asumsi model regresi. Model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Asumsi normalitas residual tidak terpenuhi sehingga metode koreksi atau analisis non-parametrik perlu dipertimbangkan. Yang keenam ada model regresi. Model regresi yang dihasilkan adalah produksi 2023 sama dengan min 1555095,789 ditambah 5,977 sama dikali luas panen ditambah 3050,844 produktivitas. Selanjutnya, untuk saran yang dibutuhkan dalam hasil analisis ini adalah hasil yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa luas panen adalah faktor kunci dalam menentukan produksi jagung. Oleh karena itu, peningkatan luas panen harus menjadi fokus utama untuk mendorong produksi. Yang kedua, produktivitas juga penting, meskipun pengaruhnya kecil. Langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas seperti penerapan teknologi pertanian dan penggunaan benih unggul dapat meningkatkan hasil keseluruhan. Yang ketiga, untuk memperbaiki asumsi model. Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan transformasi data atau analisis non-parametrik. Yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti kondisi cuaca, teknologi pertanian, atau kualitas tanah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.